Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan di channel saya Lili Indasari, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Kali ini saya akan membahas di pertemuan ke-15 yaitu faktor atau aspek ergonomik di dalam interaksi manusia dan komputer. Aspek ergonomik merupakan faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, pengaruh nyata di dalam peningkatan atau penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Khususnya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya atau orang atau karyawan yang bekerja pada perusahaan atau instansi tersebut. Ada beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik di dalam interaksi manusia dan komputer. Di antaranya adalah pengukuran antropometrik, aspek ergonomik dari setiap stasiun kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja. Baiklah, kita akan mengetahui secara lebih detailnya terhadap pengukuran terhadap ergonomik ini. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik diantaranya yaitu pengukuran dan antropometrik. Maksudnya di sini adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Misalnya tingginya berapa, kemudian berat badannya berapa, kemudian suhu tubuhnya normal atau tidak. Ini adalah pengukuran di dalam segi antropometriknya. Apalagi saat ini, di saat pandemi kali ini, seseorang yang kalau suhu tubuhnya di atas 38 derajat biasanya tidak boleh memasuki ke kantornya ataupun ke pusat-pusat perbelanjaan, atau misalnya tidak boleh masuk ke perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin dimasukinya. Makanya hal pertama biasanya orang akan dicek suhu tubuhnya, apalagi saat ini, saat pandemik biasanya akan ada pengecekan suhu tubuh. Apakah suhu tubuhnya normal atau tidak? Kemudian di dalam hal tinggi badan dan berat badan, kira-kira tinggi badannya itu proporsionalkah sesuai dengan tinggi dan beratnya, atau misalnya tingginya hanya 156 tetapi berat badannya misalnya 70 kilo. Nah, itu berarti ada kelebihan berat badan yang harus dikurangi kalau misalnya seseorang ini mau melamar di instansi-instansi terkait yang ada pemberitahuan minimum tinggi dan berat badannya harus berapa. Yang kedua adalah aspek ergonomi dari stasiun kerja. Ada 3 hal dalam nomor 2 ini, yaitu pemasukan data, akuisisi data dan pengolahan datanya seperti apa, serta pekerjaan yang interaktif. Pemasukan data, maksudnya bagaimana seseorang itu bisa memasukkan atau menginput datanya dengan secara maksimal dan benar. Kemudian pengolahan kata dan pekerjaan interaktif. Sudahkah di dalam suatu perusahaan itu sumber daya manusianya melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pencahayaan. Pencahayaan ini adalah sangat penting di dalam etos kerja atau di dalam seseorang itu bekerja. Karena biasanya untuk menghindari adanya kilauan yang ditimbulkan oleh layar monitor, biasanya dipasang beberapa filter sehingga tidak terlalu merusak mata dan bisa mengatur pencahayaan. Atau misalnya posisi pencahayaannya di belakangnya ada sinar matahari yang langsung membuat silau mata si user sehingga tidak atau kurang maksimalnya di dalam melakukan suatu pekerjaannya. Suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembaban udara merupakan faktor yang sangat penting di dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas membuat orang hilang konsentrasi di dalam bekerja.
Faktor berikutnya di dalam ergonomik yaitu suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting di dalam kualitas udara. Terkadang kalau misalnya suhu udaranya panas, misalnya di dalam ruangannya itu dia tidak menggunakan AC, atau misalnya hanya ruangan saja tanpa AC dan ventilasi udara yang baik, hanya jendela saja tanpa ada kipas angin, kadang suhu panas ini akan dapat membuat konsentrasi kerja dari karyawannya itu akan berkurang. Dan mungkin semangatnya juga akan berkurang. Sebaiknya perusahaan kalau misalnya situasi kerjanya tidak memungkinkan, minimal ventilasi udaranya harus baik sehingga ada pertukaran udara yang bersih dan udara yang kotor yang keluar masuk dari lingkungan tersebut. Contoh lain misalnya kalau kita bekerja di suatu perusahaan, misalnya perusahaan itu ruangannya walaupun tidak besar tetapi pengaturan suhu dan kualitas udaranya baik. Misalnya suasananya nyaman, kemudian ruangannya itu tidak panas, apalagi dipasang AC, sehingga bisa memaksimalkan dari efektivitas dan konsentrasi kerja dari si pekerjanya atau dari si karyawannya. Yang kelima adalah gangguan suara. Manusia terkadang makhluk yang sangat sensitif terhadap perubahan suara sekecil apapun. Kadang-kadang manusia sering tidak sadar adanya beberapa kebiasaan-kebiasaan di dalam suara. Misalnya ada seseorang yang mungkin dia tidak sadari, dia suka mendengkur atau misalnya bersin tanpa misalnya mengganggu seseorang. Kemudian di dalam gangguan suara biasanya kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara itu tidaklah sama. Tetapi kalau misalnya ada gangguan suara, itu akan berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut. Misal, di suatu perusahaan tersebut, di sampingnya sedang dibangun gedung baru, punya kantor lain. Karena ada pemasangan alat, kemudian ada bolak-balik truk yang masuk, kemudian ada suara misalnya dia masang paku bumi, itu akan membuat sebelahnya atau kantor yang bekerja itu mungkin tidak merasa nyaman dan aman. Karena bunyinya yang mungkin akan mengganggu aktivitas di dalam perusahaan lain. Kalau suara paku bumi kan kenceng ya, dek, 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 atau misalnya suara yang lain. Atau misalnya kita pribadi deh, kalau lagi misalnya mengerjakan sesuatu di depan laptop, kemudian tiba-tiba ada suara yang bising, pastinya akan mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya, hal kecil deh, saya lagi merekam ini, tiba-tiba ada suara misalnya kencang, atau misalnya ada suara yang memanggil dengan tiba-tiba, itu pasti akan mengganggu konsentrasi ataupun mengganggu di dalam perekaman video ini. Kesehatan dan kenyamanan. Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi setiap manusia, karena sehat itu merupakan hal yang mahal sekali, apalagi di saat-saat ini yang masih pandemi masih semakin meningkat. Kita butuh sehat yang luar biasa, karena dengan sehat kita bisa melakukan apapun aktivitas kita. Kalau kitanya sudah sakit, pasti akan mengganggu konsentrasi di dalam pekerjaan kita. Makanya kesehatan itu harus tetap dijaga dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Contoh misalnya, Anda lagi sedang banyak deadline atau sedang banyak pekerjaan. Tiba-tiba Anda sakit flu aja atau pilek yang sederhana lah, yang mungkin flu biasa. Ya. Dalam hal flu biasanya hidung itu akan merasa meler, kemudian pala mungkin agak pusing dan suaranya agak serak-serak basah. Pada saat hidungnya meler, kemudian palanya mungkin pusing,
saya yakin aktivitas kegiatan Anda atau pekerjaan Anda mungkin tidak bisa maksimal dalam melakukannya. Kenapa? Karena ada gangguan dalam tubuh Anda atau tubuh manusia yang berhubungan atau berkaitan dengan otak Anda. Karena satu tubuh ini seluruhannya merupakan satu kesatuan yang kompak. Jadi kalau ada yang sakit salah satunya, pasti dia akan merespon ke bagian yang lainnya. Oleh karena itu, kesehatan sangat penting di dalam aspek ergonomik. Selain kesehatan, faktor kenyamanan kerja juga akan sangat berpengaruh. Karena apa? Orang mencari kerja itu biasanya dari lihat lingkungannya, faktor kenyamanan dan keamanan kerjanya seperti apa. Biasanya dari sini dua hal ini juga akan mempengaruhi tingkat efektivitas di dalam pekerjaan seseorang. Kalau misalnya Anda bekerja, sudah perusahaannya misalnya seperti apa gitu ya, kemudian situasinya tidak nyaman, rekan kerjanya tidak nyaman, atasannya atau bosnya juga sukanya hanya nyuruh terus gitu ya, walaupun dia bos. Kemudian faktor-faktor yang lain kalau sakit aja tidak boleh izin dan lain sebagainya, itu sudah sesuatu yang akan mengganggu di dalam aspek ergonomik atau kenyamanan kerja di suatu perusahaan. Seseorang selain nyaman bekerja, biasanya harus membiasakan diri untuk melakukan suatu pekerjaannya. Contoh misalnya, orang yang bekerja biasanya begitu ngetik, duduknya suka-suka atau kadang-kadang bongkok gini ya. Kemudian ada yang sudah terbiasa duduknya tegak. Nah, itu akan berpengaruh di dalam etos kerja dan kebiasaan dalam bekerja. Ada juga orang yang bekerja mungkin santai-santai aja, nunggu deadline baru dikerjakan. Atau ada lagi kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang tidak maksimal. Begitu deadline-nya baru sibuk, begitu sudah disuruh baru dikerjakannya. Jadi kebiasaan bekerja ini sangat penting. Tapi kalau orang-orang yang sudah disiplin dalam melakukan suatu pekerjaannya, kemudian dia memang memiliki inisiatif, tanpa disuruh pun dia sudah melakukan pekerjaannya, itu pastinya memiliki nilai tambah bagi karyawan tersebut. Demikianlah materi aspek ergonomi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.